ada di aturan ini. Yang kedua tentang pengesahan pembayaran dan PJUM di kantor pusat. Nah ini uang muka, yang uang muka kemarin dari tim akuntansi yang memasarkan. Kemudian nota dinas BPSDM terkait penggunaan link aja. Terus kemudian yang 3 terakhir itu terkait instruksi penggunaan aplikasi pembayaran e-billing. Nah, di sini payable yaitu EPV. EPV merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh user sebagai permintaan pembayaran kas atau bank atas pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan baik dalam bentuk biaya maupun uang muka. Nah, kita itu aplikasi pembayarannya, aplikasi finance untuk pembayaran itu ada e-billing dan kemudian ada EBS. Jadi hampir semua kita proses pembayarannya itu melalui e-billing. Cuma ada yang belum bisa diakomodir di e-billing. Misalnya kayak pengadaan yang melalui si parcel itu belum integrasi di e-billing. Terus juga untuk ini pembayaran to many. Pembayaran to many itu untuk proses pembayaran yang suppliernya cuma satu tapi multiple rekening untuk yang rujukan transfernya, misalnya SPJ. SPJ itu satu FPV tapi bisa jadi di satu FPV tersebut itu ditransfer ke lebih dari satu pegawai. Nah itu juga belum bisa diakomodir di e-billing. Kemudian biaya banker itu saat ini terpusat. Jadi untuk biaya banker itu administrasinya hanya ada di kantor pusat. Yang lainnya kita sudah memakai e-billing semuanya. Terus kemudian dokumen pendukung EPV. EPV ini adalah penamaan dokumen sebagai permintaan pembayaran untuk yang di EBS. Kalau di e-billing nanti namanya EPV, Invoice Processing Voucher. Nah terus dokumen pendukungnya sama aja, izin prinsip, nota dinas, invoice, kwitansi, faktur pajak dan lain-lain ini itu terdapat di dokumen perikatan. Nah, untuk kwitansinya kita kan di PLN itu harus kwitansi yang asli dan bermaterai. Cuma kita mengikuti ketentuan berlaku umum bahwa kwitansi yang bermaterai, wajib bermaterai itu hanya untuk nominal yang ada di atas 5 juta. Terus untuk dokumen kelengkapan lain kita mengikuti yang di dokumen perikatan, di mana kalau dokumen pembayarannya itu kurang dari 100 juta kita menggunakan dokumen perikatan namanya SPL. 100 juta sampai 1 M kita pakai dokumen namanya SPL, dan di atas 1 M dokumennya kontrak. Saya paparkan ini dulu, nanti kita lihat di aplikasinya. Ini untuk aplikasi EBS. Jadi payable itu di EBS terdapat 3 payment. Yang pertama payment manager, payment standard, dan payment auto collection. Payment manager itu nama EPV-nya tetap EPV voucher. Terus payment vouchernya namanya payment voucher auto collection bundle. Payment manager ini dikembangkan karena digunakan untuk biaya BBM. Nah itu kan terpusat. Jadi kalau misalnya kita payment satu-satu per cabang itu kan akan lama. Jadi dikembangkan payment manager ini supaya kita bisa payment lebih dari satu cabang di satu modul payment. Kalau ada yang bingung kayaknya nggak apa. Terus selanjutnya payment standar. Payment standar ini payment pada umumnya aja, cuma dia paymentnya cuma 1 OU aja. Jadi kalau misalnya cabang Jakarta, akunnya cabang Jakarta, berarti dia cuma bisa payment di cabang Jakarta, kantor pusat saja dan sebagainya. Terus payment auto collection. Payment auto collection itu nama invoice-nya EP Invoice Auto Collection. Terus nama payment voucher-nya auto collection. Payment voucher ini digunakan untuk payment lebih dari 1 invoice biar lebih mudah, jadi dibikin kayak batch gitu. Jadi misalnya ada ratusan invoice, dibikinnya 1, biasanya dipakai untuk
pajak, untuk fee Mekargo. Kalau di cabang khusus untuk ke pelabuhan Perindo 4 ya untuk bayar ini bayar pelabuhanan, tapi hanya yang di cabang dengan kepelabuhanan Perindo 4. Nah, ini invoice yang ada di e-billing dan ada di IBS. Yang di e-billing invoice standar, terus sama pembayaran single transfer untuk satu supplier saja. Uang muka, PDUM, payment manager, auto collection itu tuh masih pakai di IBS. Nah, kemudian metode pembayaran. Metode pembayaran ini berlaku umum sih, jadi ada kas, cek tunai, transfer, dan auto debit. Ini adalah flowchart e-billing. Jadi user awal di divisi antar pusat, nanti yang di cabang bisa menyesuaikan. Divisi awal itu usernya membuat tagihan, dia statusnya draft, kemudian di-approve oleh atasan sampai terakhir di-approve sama VP, statusnya baru approve. Kemudian setelah VP dari user approve tagihannya, nanti akan masuk ke divisi akuntansi dengan status cek. Setelah di-approve sama VP akuntansi, statusnya jadi validate. Nah, setelah validate nanti diverifikasi lagi oleh divisi treasury. Kalau sudah diverifikasi, statusnya payment verif. Setelah payment verif, kita lakukan proses create payment, statusnya payment proses, dan setelah approval terakhir melakukan approve, statusnya payment approve. Nah, di sini approval terakhirnya itu untuk pembayaran. Kan pembayaran itu ada dua, satu rutin, satu non rutin. Kalau pembayaran rutin, berapapun nominalnya, itu approval terakhirnya VP Treasury. Tapi kalau untuk pembayaran yang non rutin, di 0 sampai sama dengan 100 juta di VP Treasury, di atas 100 juta sampai kurang dari 10 miliar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Terus di atas 10 M approvalnya Direktur Utama. Setelah di-approve, nanti akan di-release payment, statusnya payment release, dan kemudian di-clear untuk masuk ke output IBS. Dia mau ditanyakan untuk proses-prosesnya? Lanjut dulu ya. Lanjut dulu, Kak. Kemudian ini adalah sistem glitch, yaitu terdapat error pada sistem. Tadi kan kalau di edisi itu ada error by human error kan, apabila petugas loketnya salah mengidentifikasi kartu atau apa, itu menyebabkan pencatatan pada PLNI dan dana masuk ke rekening banknya itu berbeda. Cuma kalau untuk pembayaran, errornya itu biasanya hanya dari error nah, sistem base-nya ada namanya waiting validate, waiting release, dan waiting clearing. Jadi proses-proses yang ada di e-billing nanti outputnya akan masuk ke IBS. Jadi di e-billing itu cuma prosesnya, outputnya ada di IBS. Jadi sama aja kalau pas narik laporan buku bank, narik laporan buku besar, itu semuanya ada di IBS. Nah, sistem glitch ini menyebabkan transaksi yang telah kita proses itu nggak bisa masuk ke IBS. Waiting validate itu kalau VP akuntansi sudah melakukan approve, tapi dia social waiting validate, jadi mengakibatkan data itu nggak bisa masuk ke treasury. Waiting release itu statusnya dia tidak bisa terbentuk payment, karena terbentuk payment, nomor paymentnya itu bila udah rilis. Kemudian waiting clearing itu nggak bisa masuk ke buku bank atau buku besar. Terus di sini SLA pembayaran ya ada paling lambat 60 hari kerja.
sini notifikasi email di cabang juga udah menggunakan FJM, jadi nanti di cabang kalau misalnya ada pembayaran bisa muncul notifikasi email seperti ini. Atas narasi yang telah dipaparkan, ada yang mau bertanya dulu nggak? Habis itu nanti kita praktek di aplikasinya. Tidak menarik.